Doakanlah mereka di dalam kebaikan. Bahkan salah satu penyebab kebahagiaan di dunia dan akhirat, dia melakukan salah satu 3 hal. Apa salah satunya? Selalu mendoakan muslimin dan muslimat. Perlu nggak bahagia? Doakan muslimin. Kau sekedar je. Memang saya. Ya, betul. Betul. Maka subsidi minyak, Ustaz. Subsidi minyak. Pertalite, pertama, bahkan turbo, Ustaz. Tadi tanya dari segi kemampuan tidak termasuk subsidi. Tapi waktu tak kenderaan, tacok subsidi. Apakah mengkalimi orang yang subsidi? Sabah tu Ustaz kan. Apa tanya hak dan bahkan tanya Ustaz, sabah tu LPG 3 kilo kan untuk orang yang fakir miskin sampai. Tapi tanya mampu, tanya terpakai yang 5 kilo Ustaz. Tu tanya terjalimi tergolong ke mana Ustaz? Sekian Ustaz. Kenal dulu. Yang pribadi Ustaz, ini Ustaz kan mungkin alhamdulillah lah. Ini lun halum boleh Ustaz, nalun dengar pak duduk Ustaz sini dah lun rasa mampu. Jadi duduknya dah mampu. Betul. Memang. Ya. Ditulis wilayah waktu Pertamina khusus untuk fakir miskin. Kira-kira kita dapat zakat nggak di kampung senai fakir miskin? Enggak dapat misalnya. Anak kenal. Tapi kita masih beli punya fakir miskin. Sekilas zalim. Sekilas bukan zalim. Karena bukan hak dia. Jadi kita bayang-bayang sekarang apa yang dimaksud zalim? Mengambil yang bukan hak. Isti'la'ul haqqi ghairi. Menguasai hak orang lain itu zalim. Artinya pemerintah sudah membuat pagar. Membuat pagar apa? Ini subsidi untuk orang yang tidak mampu. Lalu kita terobos itu aturan misalnya. Tapi yang terobos awalnya cirang-cirangnya. Peraturan ini dibuat untuk dilanggar, Tunggu Samsul. Jadi ke hukum tidak hukum. Masalah hormat langgar terserah kan? Ya betul. Tanya pribadi, yang kira-kira akan mampu, ragu-ragu mundur. Jadi saat dalam perjalanan hari saat, tanya orangnya mampu saat kan, singoh bisa, nggak mampu. Ya contoh lah. Kau lagi. Kapan kita memberikan zakat? Ketika kita mampu dan kita sudah menjadi muzaki. Rupanya beberapa hari kemudian kita sudah menjadi mustahil lagi. Tidak mustahil itu sekali di bawah, sesekali di atas. Kadang-kadang urut salah ngumpul. Turunlah sesekali, jangan selalu tinggi. Jadi gede masalah-masalah lagi nyo. Ketika yang subsidi, orang yang dia itu bukan penerima subsidi, dia turun kepada menerima subsidi. Padahal arti kalimat turunlah sesekali, jangan selalu tinggi, merendahkan diri, bukan merendahkan diri dalam hal seperti itu. Kan kita lampu. Lalu baru statusnya namanya turunlah, jangan selalu tinggi. Kalau selalu tinggi kecewa ketika jatuh. Tapi kalau sering jatuh, walaupun kita dalam keadaan tinggi sering turun, kita tidak akan kecewa. Jadi lanjut tadi. Jadi kemana kaitan pertanyaan tadi? Kepada yang tidak kalau sesuatu tidak penting, ketinggalan. Saya ada kebahagiaan orang lain yang berhak. Jadi yang terakhir ini satu lagi yang terakhir. Kata Ibnu Arabi, hadal hadis ini menunjuki isyarah, menunjuki kepada tarkil fudul. Tinggallah perkara yang tidak ada manfaat. Perkara-perkara yang lebih yang tidak ada manfaatnya, li'annal mar'ah. Karena sesungguhnya manusia itu tidak akan mampu bahwa dia mengasingkan diri dengan mestinya tidak mampu. Tidak mampu dia.
Maka kalau tidak mampu dia meninggalkan hal yang penting, hal yang tidak penting dengan secara mestinya dia tinggalkan itu, dia tidak mampu. Fa kaifa yata'addahu ilal fadil? Kapan dan bagaimana dia akan melangkah kepada yang penting? Kalau perkara yang tidak penting saja dia tidak mampu meninggalkannya, bagaimana dia akan mampu mengerjakan hal yang penting? Maka ketika hal yang tidak penting sudah mampu dia tinggalkan, berarti dia sedang menunjukkan identitasnya bahwa dia akan mampu mengerjakan hal yang penting. Ini kata Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Nah, menyebutnya kalau kita pupuk sesuatu yang penting, itu menunjuki bahwa kita sudah mampu meninggalkan yang tidak penting. Orang yang masih mampu melakukan hal yang tidak penting menunjuki bahwa dirinya belum mampu mengerjakan yang penting. Nyaman dari dengan ini. Alhamdulillah. Memang pengajian tasawuf, hadis seperti pelajaran-pelajaran sufi ini dapat menghidupkan hati, gitu ya, menampakkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya, bukan tidak ada, maka perbaikilah momentum hijrah. Al-muhajir ma hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah seseorang yang berangkat daripada apa yang Allah larang kepada sesuatu yang Allah perintahkan. Menyo dengan masa kita tidak bisa lagi ternasihati, tunggulah kematian yang menasihati. Maka ketika kematian yang menasihati, tidak ada lagi gunanya penyesalan. Walau esok orang kafir mengatakan irhamni ya Rabb hatta ilan nar, ya Tuhanku sayangilah aku sehingga dalam neraka. Orang kafir ini hekelnya, ya Allah sayangilah walau dalam neraka, dibikin itu neraka. Karena itilnya dulu. Ketika itu dia minta agar disayangi ke dalam neraka. Maka pikir-pikirlah, banyak-banyak berpikir, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan hatinya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wan ma'ab.